Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 1 yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita pelajaran kedua. Ya, pelajaran kedua yaitu dengan tema Aku Cinta Al-Quran. Ya, ini tema kita, pelajaran kita, Aku Cinta Al-Quran. Baik, nah melanjutkan dari materi kita yang pertemuan sebelumnya atau pelajaran 1. Baik, untuk materi pokok kita yang pertama yaitu membaca basmalah. Ya. Nah, ayo kita membaca basmalah. Apa itu kalimatnya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalimatnya ya. Nah, membaca basmalah ini kita dianjurkan setiap memulai kegiatan kita dianjurkan untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diberikan ridho oleh Allah, diberikan keridhoan oleh Allah, kemudian diberikan keberkahan apa yang kita kerjakan. Ya, apa arti bismillahirrahmanirrahim? Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim pelajaran 1 kita sudah bahas. Artinya apa? Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi semua kegiatan yang kita lakukan hendaknya kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, basmalah ini juga termasuk ucapan niat ya. Kalau kita membaca basmalah mengerjakan sesuatu berarti kita sudah berniat untuk mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah. Nah, jadi termasuk niat membaca basmalah ini ya. Nah, kemudian membaca basmalah ini kapan kita kerjakan, kapan kita baca? Semuanya, semua kegiatan kita lakukan dengan membaca bismillah. Apa contohnya? Nah, sebelum mandi baca bismillah. Misalnya mau pakaian baca bismillah. Mau berangkat sekolah baca bismillah. Mau belajar baca bismillah. Nah, semuanya baca bismillah. Ada nyanyinya itu, nyanyi bismillah itu di YouTube banyak itu ya. Judulnya baca bismillah dulu. Nah, gitu. Sebelum kita makan baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Nah, kan ada nyanyinya. Ya. Nah, jadi semua kegiatan kita awali dengan membaca bismillah. Supaya apa tadi? Supaya diberkahi apa yang kita kerjakan dan diridhoi oleh Allah. Berikut yang kedua materinya tentang melafalkan surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ada tepuk tangan Islami di sini. Ayo kita coba tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah.
Nah, itu tepuk tangan Islaminya, ya. Tepuk tangan Al-Fatihah. Nah, kalau dibilang tepuk tangan Al-Fatihah, tepuk tangan Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itulah surah Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, mari kita pelajari cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya. Dapat contohkan di sini ya, nanti perhatikan, simak baik-baik videonya, ya. Mulai dari membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu cara membacanya. Nah, perhatikan di sini ya. Biasanya banyak anak-anak yang salah membacanya surah Al-Fatihah ini di ayat yang kelima biasanya. Iyyaka. Nah, ini dipanjangin iyanya, bacanya agak dipanjangkan, dilamakan bacanya. Iyyaka. Iyanya ini pakai tasdid. Tasdid itu artinya double. Kalau kita membaca bahasa Indonesia itu double. Berarti ada 2 hurufnya. Iyanya ada 2. Iyyaka. Nah, iyanya dipanjangin 2 harokat. Nah, kesalahannya kebanyakan di ayat yang keduanya, kalimat keduanya itu dipendekkan bacanya, padahal sama-sama panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sama-sama panjangnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim ya, mustaqim. Kemudian sini siratal ladzina an'amta ya, an'amta. Ada yang baca an'amta, ada yang baca an'amta. Nah, yang pertama a, yang kedua a, beda bunyinya. An'amta ya, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do-nya panjang, kemudian ditekan pas di lamnya, waladdallin. Nah, itulah cara membaca surah Al-Fatihah ya. Nah, Bapak jelaskan terlebih dahulu, surah Al-Fatihah ini adalah surat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ayat berapa? Surah berapa dia? Surat yang keberapa? Ya, seperti yang kita tepuk tangan tadi ya, tepuk tangan Islami tadi. Jadi surah Al-Fatihah ini dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Ya, suratnya ada 114. Nah, ketika kita membuka Al-Quran pertama kali, nah itu langsung kita ketemu dengan surah Al-Fatihah. Letaknya di awal, di depan sekali. Kenapa? Nah, karena surat Al-Fatihah itu, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembukaan, ya.
Makanya disebut surat pembuka. Ya, jadi Al-Fatihah itu adalah surat pembuka karena dia artinya pembukaan Al-Fatihah itu. Nah, kemudian berapa ayatnya? Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat ya. Ini ya, satunya. Nah, ini. Jadi bismillah termasuk ayat ke-1 surah Al-Fatihah ya, sampai yang ke-7. Kemudian surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana turunnya? Di kota Mekah ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Nah, turunlah surah Al-Fatihah ini ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril namanya ya. Baik, itu saja materi kita hari ini. Pertama tentang membaca basmalah, yang kedua tentang membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tugas silakan anak-anak Bapak simak betul-betul penjelasan Bapak ini, cara membacanya dengan baik dan benar. Nanti kalau sudah, coba dipraktekkan dan minta bimbingan sama mamanya, kakaknya, siapa yang di rumah, sudah betul atau masih salah bacaannya. Kalau sudah benar, nanti silakan direkam videonya, kemudian dikirimkan ke grup kita. Oke? Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.